meningkatkan kesejahteraan atau kinerja meningkatkan kinerja P3A? Pendampingan seperti apa saja? Jadi intinya kalau kita sering bertemu, kita sering tukar pengalaman, keluhan-keluhan apa yang istilahnya menjadi suatu kendala, kita musyawarahkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Yang saya hormati Kepala Dinas PUPR Purworejo atau yang mewakili dan ini diwakili oleh Menteri Pengairan UPT PCI Purworejo. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, dan hal ini diwakili oleh tim pendukung epidemik, tim leadernya Pak Tommy Kurniawan dan rekan-rekan. Yang saya hormati TPN epidemik, yang saya hormati perangkat desa Kedung Mulyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir mengikuti acara ini, dan tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita masih diberi kekuatan tetap dalam keislaman, dan semoga kita di akhir zaman mendapat semangat dan beliau. Mungkin kami sampaikan bahwa dengan difasilitasi oleh BPWS Serayu Opak ini, kami bisa ke sini Pak Menteri, sehingga terima kasih atas diterimanya kami di sini melalui Kepala Desa Kedung Mulyo. Sangat besar harapan kami dengan kedatangan kami ini tidak menjadi keberatan atau mengganggu aktivitas kegiatan oleh desa dan perangkat ini di desa ini. Kami berkunjung ke sini ada sebanyak kurang lebih 25 orang, terdiri dari Dinas Pertanian, Pak, ada dari Bapeda, dari perwakilan dari 10 DI yang ada di Kabupaten Palawan, ada TPM 2 orang, dan pendukung dari dinas itu sendiri ada Kabid Sumber Daya Air, Kasih, dan lain-lain. Serta Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Kami sangat mengharapkan apa yang kami harapkan di sini adalah berbagi cerita atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu dari P3A Setio Mulyo ini. Semoga apa yang telah menjadi pengalaman yang baik yang membuat petani atau hasil pertanian menjadi lebih baik dan hasilnya sangat bagus, itu yang kami harapkan ditransfer kepada kami melalui P3A Setio Mulyo ini. Semoga dapat kami adopsi semuanya. Kami harap
nanti di Kabupaten Paklawan itu P3A-nya dapat berjalan dengan baik dan dapat mengikuti apa yang kira-kira yang menjadi tambahan ilmu yang kami dapat di sini. Kami mengharapkan itu, dan kami juga mengundang dari Dinas PUPR Purworejo beserta kepala desa atau perangkatnya ke kabupaten kami Pak, di Kabupaten Paklawan itu di Provinsi Sumatera Selatan. Itu kalau dari Palembangnya, kalau pernah ke Palembang itu jaraknya kalau lewat darat itu 7 jam. Kalau lewat Provinsi Bengkulu, kota Bengkulunya itu 3,5 jam. Ada lagi bisa lewat lebih dekat pesawatnya, tapi terbatas rutenya melalui Kabupaten Musirawas, kota Lubuk-Linggau. Itu cuma 1,5 jam ke Kabupaten Paklawan. Itu lebih dekat kalau kami ke mana-mana, kalau ke Palembang bisa lewat itu kota Lubuk-Linggau. Harapan kami itu nanti banyak berkembang di diskusi apa yang bisa kami ambil baiknya, ambil hikmahnya akan kami praktekkan di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti berkembang di diskusi Pak, hasil paparan dari P3A Setio Mulyonya, sehingga waktunya dapat bermanfaat dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kadif PUPR dari Kabupaten Pahlawan, yang kami hormati Kepala Dinas BBWSU atau yang dalam hal ini diwakili oleh konsultan atau pendukung, yang kami hormati Bapak PJ Kepala Desa Kedung Mulyo dan seluruh perangkat, yang kami hormati Kepala Dinas PUPR atau yang mewakili, pada hal ini diwakili oleh Bapak Agus, juga seluruh peserta kunjungan kerja, baik dari kedinasan, dari P3A dan lain sebagainya, yang dari Kabupaten Pahlawan yang kami hormati, dan juga seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat. Puji syukur alhamdulillah kita semua yang di sini insya Allah masih tetap terjaga, terhindar dari wabah virus COVID-19. Amin Allahumma. Untuk menyingkat waktu dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak konsultan pendukung, bahwasanya dalam hal ini saya diberikan waktu hanya 15 menit untuk bisa merangkum paparan yang sederhana ini. Perlu saya garis bawahi, dalam hal ini saya mewakili kelompok P3A yang ada di Desa Kedung Mulyo. Tentunya satu, di sini kami bukan berarti menjadi guru, tapi kami menitikberatkan bahwasanya kita bertemu di sini untuk saling bertukar informasi, bertukar pikiran dan diskusi. Mudah-mudahan dari kedua belah pihak ini masing-masing nanti mendapatkan sebuah manfaat yang lebih besar ke depannya. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat datang di P3A Desa Kedung Mulyo. Bahwasanya di Desa Kedung Mulyo ini, kalau kita melihat ini ada screenshot dari satelit Desa Kedung Mulyo dari atas, itu bentuknya seperti ini. Kemudian yang kurang lebih luasnya 116 hektar, yang mana sebagian besar wilayahnya ini yang ada di merah ini, itu semua adalah persentasenya itu boleh dibilang 60-40. 60-nya itu untuk pertanian. Kemudian dari pengalaman ini Bapak Ibu, kami di Desa Kedung Mulyo pernah mengalami bencana. Ini bukan hanya bencana banjir yang datang karena hujan, itu bukan. Tahun 2013 yang lalu, kita ini bangunan ini, bawah ini, itu sampai 1 lutut orang dewasa. Dan di luar area ini itu bisa sampai seleher, ada yang sampai seperut. Itu yang termasuk bencana paling menakutkan bagi kami, walaupun kami sering banjir di sini Pak.
Kita setahun sekali harus punya lagu wajib banjir Pak, paling tidak itu 2 kali. Kemudian nih di Desa Kedung Mulyo kalau banjir itu sampai seperti ini. Oleh karenanya kita yang ada di sini benar-benar harus survei. Kita di sini harus benar-benar dalam bekerja itu benar-benar ya bukan hanya kok ikut-ikutan saja, tapi benar-benar kita harus memikirkan. Termasuk salah satunya pintu utama pembuangan untuk mengurai banjir itu hanya ada ini satu. Saya sampaikan sedikit ini masalah banjir karena itu menjadi sebuah dasar pemikiran kita untuk kemudian bekerja lebih semangat. Di satu kecamatan Butuh ini yang ke selatan ini hanya pintu ini Pak. Nah pintu ini sudah pernah kami usulkan, sampai saat ini juga belum ada. Jadi nantinya saat kedepannya juga kami di pemerintah Desa Kedung Mulyo terus akan terus tidak berhenti-hentinya. Kami akan memohon bahwasanya perbaikan pintu air ini kemudian bisa diperlebar dan diperbagus agar secara pembuangan kita bisa lancar. Ini setiap tahun paling tidak yang banjir kayak begitu bisa sekali atau 2 kali Pak. Imbasnya nanti kemudian kami berpikir kita memilah-milah berdasarkan blok. Nah blok yang di sini kami ada blok 1 sampai dengan blok 4 kita pilah berdasarkan kedukuhan, atau mungkin kalau di sana di bawahnya desa itu di kedukuhan sama dusun. Nah sama di sini sebenarnya juga dusun atau bahasa lain kedukuhan, dukuh yang dikepalai oleh Pak Kadis atau Pak Dusun atau dukuh. Nah di sini juga dari masing-masing itu ada petugas yang menangani per bloknya. Nah dalam hal ini tidak menyampaikan satu persatu, namun kami rangkum kemudian saya menjelaskan di sini. Ada blok pertama di RW pertama, blok 2 di RW 2, blok 3 ada di RW 3 dan blok 4. Dari setiap blok ini berbeda-beda sifat karakter tanahnya. Yang ini ada di blok 1 yang tempat kita berkumpul sini, ini ada blok 1, salah satunya ini blok yang paling tinggi. Ini di sini kita ada posisi kita ada di sini di balai desa ini. Kemudian di sini karena lingkupnya paling tinggi, ini mendapatkan alirannya itu dari Pekatingan. Itu area kerjanya Bapak Agus. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan tim Pekatingan. Kemudian kami juga harus berpikir bagaimana kita merencanakan sebuah pembangunan yang kemudian mendorong peningkatan hasil tani. Yang pertama dari ini kita memfasilitasi P3A melalui pemerintah desa dengan program-programnya yang disokong oleh P3A itu seperti ini. Jadi ketika air masuk ke Dukuh 1, di situ air kita putar sebelum kita langsung ke pembuangan. Salah satunya di sini. Ini air seakan-akan diputar. Ini di blok seberang sana dari Dukuh sini atau dusun sini. Kemudian nanti dia akan keluar melalui satu pintu pembuangan ke sini. Yang ini pintu pembuangan ini yang merah ini nanti sampai ujungnya yang kurang lebih ada 2 kilo. Nah yang sampai tahun ini yang belum kita bangun itu hanya ini. Dari sini ke selatan itu semua sudah kita bangun dan alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk lancar dalam pembangunan. Salah satunya ini pembangunan ini yang kita laksanakan ini yang tadinya memang dalam bentuk tanah masih tradisional sekali, kemudian kita bangun untuk memperlancar. Kemudian di sini yang hijau ini saluran yang sudah bagus, yang kuning ini saluran yang ada kerusakan, kemudian yang merah saluran yang belum kita bangun. Dan ini progresnya sampai tahun ini nanti sudah bisa selesai. Kemudian ini untuk yang blok 1 itu dipegang oleh penanggung jawab dari Kadus 1 dan satu perangkat desa yang juga membantu untuk pelaksanaan koordinasi dengan UPT yang dalam hal ini dengan Pak Agus. Kemudian ada blok 2, ya ini lebih daerahnya ini lebih rendah lagi. Oleh karenanya dalam pengerjaannya dalam setahun kita hanya diberi waktu 3 bulan. Jadi kalau dalam setahun kita mau membangun blok yang kedua ini hanya diberi waktu 3 bulan. Selain itu kita tidak bisa bangun. Seperti saat ini kita bulan Juli kita belum bisa bangun karena masih ada air, masih hampir selesai musim tanam, tapi mau masuk musim tanam lagi. Akhirnya tidak bisa dibangun di musim seperti ini. Bisa dibangun di musim bulan Oktober
November, Desember. Padahal Desember sudah turun hujan. Berarti secara PK-nya hanya 2 bulan kita diberikan waktu untuk bangun di blok 2. Ada ketertinggalan namun blok 2 dengan kondisi geografi yang sama dengan blok 3 yang seperti ini. Ini pun nanti yang di blok 2 kita membuat sebuah seperti alurnya. Ini di blok 2 seperti ini. Di setiap samping atau pinggir desa itu kita buat saluran. Kemudian tekniknya di sini ada sungai, ketika air masuk kita buat pintu sadap. Ketika dibuat pintu sadap, belakangnya kita buat pintu pembuangan. Nah, di sini ada pintu sadap, di belakangnya ada pintu pembuangan, di sini ada 2. Jadi di saat air kita sadap naik, dia akan turun ke bawah, nanti di belakangnya dia masuk lagi ke sungai yang warna coklat ini. Nah, kemudian yang ini yang blok 2, kemudian yang blok 3 sama. Bahkan ini air di sini kita putar-putar. Setelah disadap di pintu sadap ini air kita putar. Di sini ada pembuangan di belakang pintu sadap, di sini juga ada pembuangan di belakang pintu sadap. Jadi di saat pintu air ditutup, maka air yang di depannya tertutup, yang belakang mengalir. Kemudian di sisi lain, di sini juga kita secara tradisional mencari sebuah mata air, yaitu dari Sungai Delang Ulama. Mungkin dari beberapa sudah mengenal ini Sungai Delang Ulama. Kami melompatkan air, Bapak Ibu. Ya. Oh, yang belakang nggak kelihatan. Ya. Mohon maaf. Oke, Pak. Oke ya, bisa dilanjutkan ya. Untuk yang di blok 3 ini kita pun seperti memiliki skenario. Kita sadap di sini, air naik kemudian berputar lagi di belakang pintu sadap kita buatkan saluran pembuangan. Nah, hampir di setiap pinggir desa yang ada di sini itu semua dibangun saluran pengambilan untuk yang sini, karena semua diambilkan dari air yang dibendung atau yang disadap. Kemudian yang ini yang ada di blok 3, namun di sini ada yang di blok 4. Ini cukup luas sekali untuk luas wilayahnya, namun ini sangat hanya satu lajur, tidak seperti tadi, tidak perlu menggunakan banyak cara untuk mengalirkan, hanya 2 jalur ini. Yang sebelah sini itu jalur dari Pekatingan, air masuk melalui sini nanti akan turun karena ini otomatis datarannya itu agak kemiringan. Nanti dia akan turun masuk ke saluran ini yang hijau. Di sini saluran pembuangan yang dari tembus dari tadi yang pertama. Ini di sini saluran pembuangannya, kemudian saluran pembuangan yang kita buat karena membuang dari 4 ke 2. Nanti contohnya ada di sini. Nah, di sini dulunya itu hanya kurang lebih 2 meter atau 1 meter di lokasi itu hanya kita bisa melompat. Kemudian dengan program pemerintah dengan usulan dari petani, masyarakat P3A dan masyarakat umumnya di sini diwakili juga oleh BPD. Kemudian hasil pembangunan seperti dengan adanya yang seperti ini, kemudian saluran pembuangan itu menjadi lancar. Karena pada pokoknya kalau di sini itu pembuangannya dulu, Pak. Karena kita sering kelebihan air, kita fokus di pembuangan. Memang tidak mengecualikan pengambilan, namun di saat pembuangan itu lancar maka pengambilan itu bisa fleksibel. Nah, di sini salah satunya kita itu mengairi sebuah lahan yang tadi yang blok 4 itu melompatkan seperti ini sama sungai itu dibuat seperti ini. Jadi air itu melompat ke saluran seperti ini dengan menggunakan pipa. Ada hujan paling tinggi. Air yang masuk ke sini itu dari sungai sebelahnya lagi. Berapa persen? Jadi airnya kita lompatkan. Nah, yang ini khusus pembuangan. Di saat itu pintunya dibuka maka air masuk, namun pembuangannya tetap jalan. Yang selanjutnya, nah di sini Pak,
Bapak Ibu semua, yang kami kerjakan, salah satunya usaha kami yang kami lakukan adalah kerja bakti bersama antar desa dan UPT terkait dengan cara serentak untuk menyelesaikan persoalan sampah pada saluran sekunder. Nah, kami selalu berkoordinasi dengan Bapak Agus yang selalu setia mendampingi desa-desa di sini di Kecamatan Bonto, salah satunya aliran Pekatingan Kiri ya Pak ya. Nah, kita selalu berkoordinasi dengan baik yang kemudian menghasilkan kata sepakat dari beberapa desa untuk turun bersama membersihkan saluran yang memang benar-benar banyak. Nah, ini kemarin belum lama Ini kerja bakti bareng-bareng. kita kerja bakti dari tenaga UPT, warga desa, perangkat desa, RT, RW, kita berangkatkan bersama-sama dengan desa lain. Dibagi tugasnya itu per blok. Kalau sini kita mengambil yang paling jauh. Kita menuju berjalan paling tidak 7 kilo untuk mencapai tempat ini. Nah, di sini ini kurang lebih 1 kilo dari pintu Pekatingan. Nah, itu yang kita kerjakan karena kita butuh jalannya air ini agar lancar. Sedangkan ini itu ruang lingkupnya di sebelahnya itu bukan tanggung jawab desa. Oleh karena kita memberatkan titik kerja kita di sana. Nah, hasil akhirnya di saat tadi sudah diangkat semua, kita aliri hasilnya seperti ini. Dan alhamdulillah sudah beberapa minggu ini juga masih lancar atas kerjasama yang baik dengan Pak Mantri Pekatingan. Bisa dilihat di sebelah jenengan, salah satunya ini hasil dari aliran pintu Pekatingan Kiri. Ini kalau kita ukur sampai sini 8 kilo. Nah, 8 kilo itu pastinya kalau musim kemarau nanti yang sampai sini, yang di sana kok misalnya dengan ketinggian 1 meter, di sini paling sampai sini paling 60 cm. Jadi tentunya ada sebuah kesulitan, namun kami di sini tetap semangat karena kita mengusahakan keseluruhannya, salah satunya untuk masyarakat di sini. Kemudian berkoordinasi dan mengontrol kondisi air baik di Pekatingan maupun di saluran sekunder. Di sini setiap minggu Bapak Ibu kami menerapkan salah satunya dari tim pengairan P3A dan tim dari pemerintah desa itu selalu dalam seminggu sekali itu mulai hari Jumat sampai hari Minggu pagi itu intens sekali mengontrol ini sampai mengawasi malam hari seperti ini. Jadi memastikan bahwasanya air bisa sampai di sini. Namun permasalahannya kalau memang di Pekatingan sana tidak ada air, ya itu bukan permasalahan kami yang kerja, namun memang tidak ada airnya. Kemudian salah satunya ini ada warga kami yang di sini juga, ini sampai jam 2 malam itu masih tidur nungguin air. Semangat sekali. Nah, apa lagi yang kami usahakan di sini, salah satunya untuk menunjang peningkatan hasil tani, salah satunya adalah dengan permohonan bantuan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya di Desa Kedungmulyo sampai tahun ini sudah ada 31 titik ATD, air tanah dangkal, yang kemudian bantuan ini berupa pengeboran dari belum jadi sampai jadi beserta dengan pipa dan mesinnya. Nah, ini yang diserahkan oleh Pak Kepala Dinas, yang saat ini Kepala Dinas Perikanan Kelautan itu Pak Wasidiono, kepada salah satu ketua kelompok tani. Nah, ini tes drive-nya pertama kali disaksikan oleh Pak Kadin, yang kurang lebih di sini sudah ada 31 titik. Kiranya paparan singkat dari kami seperti itu. Di luar itu tentunya banyak sekali kekurangan yang nantinya di saat panjenengan di sini nanti juga membawakan sebuah pemaparan kepada kami. Tentunya kami terbuka sekali untuk menerima informasi-informasi yang mungkin di kami belum kami pikirkan, belum kami temukan, namun di sana sudah ada. Maka akan kami copy paste kalau bahasa gaulnya. Kita akan terapkan di sini, siapa tahu informasi dari jenengan semua di sana nantinya bisa menjadikan nilai tambah di Desa Kedungmulyo.
Harapannya sedikit dari pemaparan saya ini, tentunya masih banyak kekurangan. Pemaparan hanya sederhana seperti ini, banyak kekurangan sekali juga dalam saya menyampaikan itu dengan bahasa yang bahasa Medok, bahasa Jawa, asli orang Jawa di sini. Jarang ke kota Pak, jadi mohon maaf bahasanya bahasa Medok. Ada kekurangan banyak hal dari tim kami di P3A sampai pencapaian saat ini bukan sesuatu yang perlu kita banggakan, tidak, tapi di sini hal ini kita hanya bertukar informasi. Tentunya bukan menggurui panjenengan semua, Bapak Ibu semua. Kami di sini menyambut panjenengan semua dengan senang hati, dengan sebuah maksud pertukaran ilmu. Jadi tidak bermaksud kami menggurui Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan slogan kami bangga menjadi petani, kemakmuran suatu bangsa terlihat dari kemampuan dalam kemandirian swasembada pangan. Mudah-mudahan Indonesia ke depan dengan tim-tim pendamping, kepala dinas dan lain sebagainya yang kemudian menitik beratkan kepada pembangunan pangan, ke depannya Indonesia menjadi swasembada pangan yang beneran, bukan hanya sebuah slogan. Kami berharap seperti itu, kita semua diberikan kemakmuran melalui tani dari hasil tanah yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan, banyak yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi atau fokus group discussion yang akan dipimpin oleh TPM kita, Bapak Okan Kurniawan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Masih semangat ya? Saya kasih bocoran sedikit Pak sebelum kita mulai FGD. Nanti kalau ke pantainya mending agak sore biar nggak terlalu hitam, yang pertama. Yang kedua pas dengan sunset. Sebenarnya lebih bagus lagi sunrise Pak. Tapi sayang di sini nggak ada homestay, jadi sunset saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan sekali lagi, nama saya Okan Kurniawan. Saya tenaga pendamping masyarakat di program IPDB. Langsung di bawah asuhannya di sini KPBPWSSO, Ketua Komandan Peletonnya Pak Tommy. Nah ini ada jenderal-jenderalnya, ada Bu Titin, ada Pak Windarto, dan lembaga. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada Pak Sigit. Nah ini kalau di dewa dalam negara Cina itu dewa pengaturan air, dewa operasional air. Nah, salah satunya Pak Sigit ini yang mengatur skenario ikatan cinta dalam persawahan tadi. Nah, tanda panah gitu, cara ngaturnya bagaimana. Soalnya kalau di Kedung Mulya ini beda dengan desa-desa yang lain. Kalau desa yang lain itu paling tidak yang kita kenal terasiring ya, dari atas ke bawah gitu. Di sini enggak Pak, naik turun. Ada sawah yang kayak mangkok, terus sebelahnya tinggi. Saya nggak ngerti itu gimana. Kelihatannya rata tapi aslinya enggak. Penuh dengan gelombang cinta ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya buka dulu untuk sesi pertama. Barangkali ada yang mau bertanya? Atau pas? Biar lebih cepat ke pantainya. Enggak. Oh, Terima kasih Pak. Ini siap dulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Juliansa, selaku TPM juga nih Pak ya. Nah, kalau tadi di sebelum kesini kita sudah membahas kinerja atau ADRT atau segala sesuatunya untuk meningkatkan kinerja P3A. Untuk saat ini saya mengajukan pertanyaan, ya, pemberdayaan apa saja yang sudah dilakukan TPM yang ada di sini terhadap P3A demi meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan kinerja P3A, pendampingan secara saja. Terima kasih, satu saja.
kalau di tempat kami masalah pengaturan air itu kan belum terlalu berjalan-jalan. Jadi tadi sudah Bapak beritahukan bahwa si Bapak apa itu tadi kan pengaturan air itu kan itu perlu tentu memerlukan waktu dan tenaga itu Pak. Nah bagaimanakah apakah itu dibayar atau sukarela sendiri Pak? Dan seandainya kalau dibayar dari mana dapat bayarnya Pak? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari teman-teman TPM. Baik, yang sudah dilakukan oleh teman-teman pendamping di P3 Asetio Mulyo di Desa Kedung Mulyo ini, yang pertama kita datang itu penguatan kelembagaannya dulu Pak. Yang pertama. Nah, di penguatan kelembagaan itu turunannya banyak. Yang pertama, status kelembagaannya. Apakah sudah ada badan hukumnya? Kalau sudah ada, apakah terupdate kembali atau tidak? Oh sudah diupdate, nah, berarti sebenarnya sudah aktif. Kalau belum ya tinggal diaktifkan kembali. Biayanya nanti bisa kita koordinasikan dengan desa, karena di desa itu kalau saya lihat selama ini yang sudah ada di dampingan saya itu sudah ada plotting-plottingnya, salah satunya untuk pembinaan organisasi atau kelembagaan di desa. Diambil dari sana sementara. Kalau itu tidak ada kas P3A-nya, jadi kita bisa koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Setelah kelembagaannya kuat, kita cek kembali terkait dengan data-data atau informasi yang sudah ada. Nah, ini kelemahan kita. Kalau saya pernah mengikuti seminar dari agribisnis dari luar negeri, maka di Indonesia ini sebenarnya jarang ada investor yang bergerak atau mau tanam saham di bidang pertanian kalau di Indonesia. Itu sedikit sekali, ada tapi nggak terlalu banyak. Karena mengira negara-negara di luar sana untuk investasi ke sini itu dia meragukan karena kita itu dianggap tidak punya petani. Kalau orang luar negeri, terutama Eropa, yang namanya petani itu paling tidak bisa mengolah lahan satu petani 2 hektar. Sini boro-boro ya Pak. Sini hitungannya ubin Pak. 1 hektar itu 700 ubin. 1 ubin itu 1 meter 14 meter persegi. 1 meter kali 14. Kalau di sana hitungannya gimana? Hektar juga? Panca. 10 kali 10. Ini 700 ubin Pak, 1 hektar. Nah, terus kemudian dianggap tidak ada petani itu salah satunya karena tidak punya manajemen atau data yang mendukung. Petani kita itu ya kalau bisa saya bilang ada Babinsasi ini mengatakan petani kita itu nomor 1 dalam hal mentalnya. Banyak Pak Polisi, Pak Tentara kadang ada temannya berangkat perang gitu kena peluru sedikit di helmnya gitu besok sudah takut untuk berangkat perang lagi. Tapi kalau Pak Tani terutama di Kedung Mulyo rugi berapapun tetap jadi petani. Masalahnya nggak ada lagi. Iya serius Pak. Di sini itu petaninya tanam itu minimal 4 kali. Enggak, 1 musim tanam. 1 musim tanam itu tanamnya sampai 4 kali. Tanam dimakan keong, tanam dimakan keong, tanam kena air sampai 4 kali itu minimal. Bahkan ada sekarang kalau di jalur sana sudah MT2 bulan Agustus, awal Agustus besok mau panen, ini ada yang belum panen musim tanam 1. Padahal Purworejo sudah musim tanam kedua ini sudah pertengahan. Karena itu tadi surganya air. Makanya Kedung Mulyo, kedungnya besar sekali, banyak airnya. Yang pertama tadi kekuatan kelembagaan, terus kemudian kita lihat kasnya. Kalau kasnya berjalan berarti di situ ada padi balas berjalan. Selama ini kalau di Kedung Mulyo kasnya bisa dibilang ya kasnya sambil berjalan gitu aja. Karena kalau mau narii secara langsung beda dengan tempat-tempat yang lain, dampingan saya yang di sebelah utara masih ada per 100
100 ubin itu kalau di desa sana ada yang 100.000, ada yang 150 dan seterusnya. Ada yang bayarnya pakai gabah kering, giling. Kalau di Gerabak ada gabah kering basah dan seterusnya. Kalau di sini tidak ada Pak di Balasnya. Tapi jikalau berkaitan dengan kebutuhan, ya kebutuhan untuk pembenahan saluran tersier, yang dimana itu ruhnya yang paling penting. Katakanlah dana desa habisnya 100 juta, kemudian dibutuhkan dana 150, adanya cuma 100 juta, yang 50 juta iuran. Itu kalau di sini, atau swadayanya begitu. Terus pembersihan air kerja bakti untuk bersih-bersih irigasi, persiapan musim tanam, yaitu ya mulai dari konsumsi, transportnya, kadang ada butuh material, itu langsung spontan. Di sini kalau mau narik itu mikir-mikir Pak. Wong kemarin mau tak tarik, ya kalau panen, kalau enggak, itu ya Pak. Terakhir untuk kebutuhan pupuk di sini per 100 ubin, per 100 ubin itu hanya dapat 38 kilo Pak, kalau subsidi. Sini rata-rata belinya ya subsidi ya, rata-rata ya belinya yang non subsidi. Betul ya Pak? Betul. Terus setelah panen cukup menderita lagi. Kemarin kita gabahnya hanya dihargai berapa Pak? 400.000 rupiah satu kintal kering. 4.000 per kilo. Itu pun nggak semuanya, milih-milih. Ada yang nggak laku ya dimakan sendiri. Nah, jadi kita kalau mau narik padi balas ya milih-milih. Kalau di sebelah sana agak utara yang airnya nggak terlalu gitu ya berani. Gitu ya Pak. Yang pertama kekuatan kelembagaannya, terus kemudian datanya, data pendukung dan seterusnya. Selebihnya untuk operasional jaringan ini alhamdulillah ini kerja saya jadi agak lebih ringan karena rata-rata di sini karena sudah terbentuk survive dari sebelum-sebelumnya. Operasional jaringan di sini nggak perlu diajari lagi Pak. Justru saya yang harus banyak belajar kepada para petani atau P3-nya di sini karena jago banget menata atau mengoperasionalkan jaringan air irigasi di sini. Pasang pipa dan sebagainya itu dihitung-hitung daripada bangun pakai pasangan batu kali habisnya banyak, mending pasang pipa ditanam selesai. Yang penting airnya bisa untuk buang, bisa untuk masukkan. Itu saja Pak, saya kira sudah cukup puas. Ya, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban. Kalau nggak salah tadi kedua masalah pendanaan ya Pak ya. Nah, untuk pendanaan atau pengaturan air di sini baru di garis bawahi. Satu, kita itu kelompok. Dasar kita utama bukan sebuah nilai finansial yang kita kejar, namun satu, kepuasan masyarakat dan kepuasan kita, keberhasilan milik kita bersama. Itu perlu kita garis bawah. Yang kedua, memang di dalam orang kita menjalankan tugas tentu ada sebuah beban-beban pengeluaran yang manakala mungkin di keluarga, waduh ini anak aja minta jajan kita nggak bisa ngasih, kita suruh pergi nyari air pakai bensin rasa ngoni, tidak diberi upah, di otak dan hati nggak sinkron, akhirnya menggeruntung. Namun tidak, kami di pemerintah Desa Kedungmulyo dalam hal ini sudah mengalokasikan dari anggaran dana desa yang kemudian di dalamnya disebutkan di situ ada pos rekening namanya pemeliharaan saluran. Salah satunya di saat setiap kita melaksanakan pemeliharaan saluran seperti tadi ada kerja bakti bersama, di situ alokasinya. Jadi dari anggaran DD dicairkan diberikan ke bendahara nanti menyampaikan ke bendahara P3A. Alhamdulillah di ART semua kami yang sudah komplit di sini, ketentuan-ketentuan yang lain juga sudah komplit. Kami di pemerintah Desa Kedungmulyo juga sedikit banyaknya membantu kepada petugas kami. Jadi setiap jalan yang nilainya nggak seberapa, paling tidak cukup untuk beli snack dan rokok.
setiap minggunya itu sudah ada dan kami alokasikan. Nah, selebihnya nanti seperti yang tadi disampaikan pendamping bahwasanya adanya pembelian pipa dan sebagainya. Manakala kita butuh emergensi, di situ anggaran desa belum masuk, kemudian kita larinya ke situ sebagai salah satu pemeliharaan. Nanti bisa dijadikan sebagai alokasi pembelian pipa. Misalnya ini jebol, kemudian kalau dibangun menggunakan batu agak lama dan agak besar pengeluarannya. Untuk mengambil air di sana kita fokusnya ke yang lebih simpel namun fungsinya tidak hilang. Jadi seperti itu Pak. Secara seperti tadi padi balas ada, kemudian ditarik padi balas itu kalau sini teknisnya itu manakala kita membutuhkan pompanisasi di suatu keduaan, misalnya satu keduaan atau 4 keduaan, pompanisasi kemudian selesai panen baru ditarik padi balas Pak. Jadi tidak kemudian kita dalam hal ini rutin harus, itu tidak sesuai kebutuhan. Manakala saluran dari Pekandingan kiri, saluran dari Rebuk, dari Semawung, Kutarjo sana masih lancar, di sini tidak membutuhkan pompanisasi, maka tidak perlu ada pompanisasi. Nah, di saat tidak ada pompanisasi maka padi balas itu tidak ditarik Pak, karena nantinya ditarik memberatkan petani. Petani juga membutuhkan operasional yang banyak. Nah, fleksibilitas yang seperti ini untuk pengeluarannya sedikit banyak ditanggung oleh pemerintah desa melalui penganggaran. Kemudian setiap harinya kita berjalan itu tetap ada uang rokoknya. Jadi seperti itu. Hitung-hitung kalau dalam hal ini yang perlu saya sampaikan, anggaran untuk mencari air, menunggui malam itu sudah ditanggung oleh P3A-nya Pak. Jadi dalam hal ini P3A-nya itu sudah ditanggung oleh P3A-nya. Nah, siapa teknis yang bertanggung jawab? Untuk mengurangi rasa berat sebagai pekerjaan di situ, kita menempatkan salah satunya adalah perangkat-perangkat di situ. Karena kita perangkat sudah ada setap, sudah ada garapan bongkok sawah. Nah, di situ tanggung jawab lain adalah di situ di dalam SK-nya adalah tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Nah, Pak Kepala Desa memberikan tugas salah satunya mandat perangkat-perangkat dibantu dalam pencairan atau salur pengurusan air irigasi. Kiranya seperti itu Pak. Mungkin sudah bisa terpuaskan dengan jawaban yang sederhana ini. Jadi seperti itu, kami fleksibel di sini. Tidak kemudian P3 itu harus menghimpun dana yang besar, itu tidak. Kalau perlu tahun ini selesai dananya habis. Tidak perlu kita megang uang banyak-banyak. Paling tidak sebuah solusi teratasi. Demikian Pak. Saya coba ini bertanya ya. Di P3A ini, di P3A Sekiomulu ini apa sudah ada schedule kegiatan per tahun? Per tahunnya itu apa dari Januari sampai Desember atau sampai Maret sampai Maret ke depan atau 1 tahun seperti itu? Maksudnya kegiatannya setelah di Januari Februari apa, terus sebelum musim tanam apa aja kegiatannya, musim tanam, panen segala macam, terus seperti itu. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk menjawab. Di sini kita P3A memberikan sebuah roadmap kerja dalam setahun. Di sini misalnya kebersihan saluran sekunder sepanjang RD1 dan aliran Pekandingan. Jadi dari desa sini Pak sampai 8 kilo sana kita berusaha untuk membersihkan dengan berkoordinasi dengan Pak Mantri. Itu nanti Pak Mantri setelah kita koordinasi mendatangi desa masing-masing Pak. Kita sepakat untuk keluar untuk kebersihan itu dalam 1 hari itu serentak. Yang tadi saya sampaikan kerja bakti bersama. Itu di komando oleh Pak Agus. Itu setiap kali kerjasamanya. Itu biasanya di Januari dan Maret. Nah kemarin kita di bulan Mei, bulan 5 kita melaksanakan. Di Mei kita melaksanakan, ini bulan Mei kita kebersihan lagi. Karena bulan Mei untuk blok yang sini sama blok 3, 1 dan 4 itu hampir memasuki musim MT2. Kita butuh di sini butuh air lancar. Nah ini biasanya bulan Mei kita intens. Kalau cukup bulan Mei sampai saat ini alhamdulillah ini bulan 6 air masih lancar di sini. Bisa kita lihat di sebelah ada tanaman padi dan air yang cukup. Kemudian di sini ada saluran tersier, ini
ini yang berdasarkan RT itu salah satunya yang tadi di tepian desa atau tepian dusun itu semua dijadwalkan selain secara manual penyemprotan dan lain sebagainya, ini ada jadwalnya. Biasanya ini nanti akan dilaksanakan secara bersama-sama ini di bulan November, karena untuk blok sini bulan Desember MT1 masuk. Ini untuk blok RW1. Ini nanti di November ini kita pemerintah desa menginstruksikan kepada kadus, kepala dusun dan RT RW dan mengajak masyarakat bersama-sama memberikan saluran. Ini di bulan November. Kemudian untuk pompanisasi dan padi balas kita biasanya merencanakan di bulan Mei, Juni, Juli. Di sisi lain, karena kita pemerintah desa tentunya tidak luput dari sebuah inisiatif opini masyarakat. Ini juga ada dalam pembangunan tarung tersiernya. Ini kita ada programnya yang dimasukkan ke P3A. Salah satunya nanti P3A berkecimpung juga, terlibat juga dalam hal ini. Yang saat ini masih berjalan ini, Pak. Nah, pada bulan ini masih berjalan ini, Pak. Hari ini belum selesai. Jadi seperti ini program kerjanya, ada sebuah roadmap sederhana yang harus kita lakukan. Seperti ini nanti kalau misal contoh di RW ini ada pembangunan saluran tersier. Ini yang tadi blok sana yang saya ceritakan masih ada airnya. Hanya September, Oktober, November ini kita punya waktu ini. Nah, kalau di luar bulan ini sampai saat ini nanti di bulan Agustus itu belum bisa dikerjakan. Jadi hanya 3 bulan roadmapnya itu nanti. Kemudian kalau padi balas itu bulan Juni sampai September. Ini otomatis nanti di saat kita mau mengerjakan kita baru bisa mengerjakan di bulan itu. Kalau kita memaksakan saat ini, Pak, itu yang tadinya kok bisa sampai 300 meter, 100 meter aja untuk, Pak. Karena lumpur di saat batu dimasukkan ke dalam selokannya bablas. Jadi seperti itu, kita tetap terkendala oleh waktu juga. Kemudian di sini juga sama. Ini yang bertanggung jawab itu setiap kadus, Pak. Karena di setiap kadus itu sebagai pengelola penanggung jawab blok yang juga masuk dalam kepengurusan P3A-nya. Jadi ada P3A-nya perempuan juga di sini, namun yang bertanggung jawab per blok itu kedua. Nah, tadi ada juga yang bertanya, siapa yang mengatur? Demi keamanan bersama agar tidak terjadi selisih paham di masyarakat, maka pengaturan setiap blok itu dilakukan oleh kadus atau perangkat desa setempat. Misal di sini ada kadus satu, perangkat desa satu yang berwenang mengatur. Oh, ini blok yang sana dulu. Oh, ini blok RT1 dulu. Nah, itu dilakukan oleh perangkat desa. Nanti kalau itu dilepas, Pak, rebutan. Ini sama saya dulu, akhirnya rebutan, nanti cekcok bisa berkelahi, bisa berantem. Nah, kalau di sini kita menitik beratkan agar pengaturan itu dilaksanakan oleh perangkat desa. Agar ya memang itu tugasnya yang diberikan dari kepala desa. Jadi tugas dari masing-masing program kerja ini itu yang bertanggung jawab itu kadus. Nah, kadus itu juga masuk di dalam pengurus P3A, yaitu penanggung jawab blok. Kiranya seperti itu, Pak. Jadi itu setiap blok itu cuma 1 kali musim tanam? 2 kali, Pak. 2 kali? 2 kali. Satu blok, 2 kali? Tetap 2 kali. Meskipun yang tadi diceritakan tanam sampai 2 kali, 3 kali, tetap alhamdulillah kita tetap panen, Pak. Tetap panen, walaupun ya itu kita misalnya tanam sekali dimakan keong, kita tanamin lagi. Bukannya bisa sebelum musim tanam itu di awal Januari itu musyawarah antara blok 1, 2, 3, 4 itu biar pengaturan airnya sudah jelas kapan waktunya gitu, seperti itu. Oh, tidak seperti itu ya. Untuk pengaturan airnya ini karena kebetulan yang bertanggung jawab di blok itu adalah semua kepala dusun, artinya perangkat dibantu oleh masyarakat. Itu koordinasinya itu di P3A yang ada di sini, Pak. Kemudian di dalam musyawarah desa itu juga disinggung seperti halnya pembangunan ke depan itu seperti apa. Kita menjaring aspirasinya itu dari sana, dari kebutuhan masyarakat, usulan P3A, BPD dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam pelaksanaannya ini, Pak, pembagian, kita hanya butuh pembagian yang betul-betul pembagian itu yang di sini, Pak.
karena ini area aliran. Kalau sana area penampungan, sana itu sebagian besar buang. Kalau di sini sebagian bagi. Nah, air yang dari sini larinya ke sana artinya penampungan. Jarang sekali kalau di sana terjadi rebutan air. Tapi kalau di sini kalau tidak diatur ada memungkinkan. Kalau untuk pelaksanaan jadwalnya seperti yang ada di roadmap ini, Pak. Kalau jadwalnya kapan air itu datang dan sebagainya itu ada di roadmap. Seperti ya Januari kita di bulan Desember kan masih musim hujan, Pak. MT1 sini belum memanfaatkan perkatingan, Pak. Belum. Nanti di MT2 kita baru intens di seperti jadwal itu kita mengikut dari perkatingan. Kita ada jadwal melalui forum P3-nya yang biasanya setiap tahun dikumpulkan kembali, dikumpulkan oleh UPT, kemudian di sana di share jadwal berdasarkan melalui surat. Nah, kita mengikuti jadwalnya. Nanti di sini ketua P3A mengumpulkan anggotanya. Ini bagiannya hari Senin, misalnya ada 2 kedukuhan ini. Bagiannya hari Jumat sampai hari Minggu, maka harus dimanfaatkan untuk 2 dukuh itu, 2 dusun itu sebisa mungkin. Seperti itu. Jadi secara koordinasi itu yang membagi di sana, kemudian di sini diawasi kembali, dikawal agar airnya sampai sini kembali. Pak, saya kan jadi komisi irigasinya dikumpulkan ya di musyawarah. Iya, betul. Komisi irigasi jalan gitu. Iya. Sudah? Ada yang lain? Pas ya, Pak. Oke. Sebagai tambahan informasi, Pak. Jadi sini sebelum ada kegiatan IPDB, sini dulu cukup rawan, Pak. Di sini satu pintu air besarnya atau bangunan bendungnya itu di sebelah utara di jembatan Butuh. Itu sebelah utaranya itu ada pintu air besar. Nah, itu mengairi terbagi 2, ada Pekatingan kiri atau Pekatingan timur sama Pekatingan barat. Kalau Pekatingan timur yang sini, Pak, ini ada 15 desa. Saluran sekundernya ada yang rusak, ada yang tidak, ada yang mengalami perubahan elevasi ketinggiannya. Terus kemudian ditambah lagi banyak cobaan, terutama Pak Agus. Ini beliau saya bilang Menteri Pengairan paling sabar di Purworejo, karena saya tahunya Pak Agus. Oke. Ini luar biasa, Pak. Tinggalnya rumah dinasnya di sebelah pintu air. Itu sempat diancam dibunuh, Pak. Ngeri, Pak, sini. Bobol air dulu itu nggak ukur-ukuran. Antar desa sering berantem dulu. Terus kemudian ada yang jualan bibit padi. Itu kalau istilahnya ngambil di sawah kan butuh air. Kalau nggak dapat gilir, bobol air seenaknya sendiri. Nah, ketahuan Pak Gus dimarahin, Pak Gus malah diancam. Terus belum lagi ada yang nyetrum ikan di Kabupaten Pekalongan ada nyetrum ikan. Nah, ini kalau nyetrum ikan luar biasa lagi, Pak. Misalkan jadwalnya ke Dumulyo di bendung, Pak. Jadi airnya nggak ngalir ke sini. Giliran butuh air kok nggak nyampe. Nah, jadwal gilirnya sudah berubah ke desa yang lain. Akhirnya gegeran. Itu sering kali. Sumurnya Pak Agus itu sempat dibuangin potasium, Pak. Untung nggak diminum-minum, ya wassalam. Bangkai tikus, genteng rumah dilempari batu, dan kita sempat ditangkap oleh kepala desa Butuh. Betul gitu ya Pak Gus ya? Betul. Nah, itu Pak. Terus akhirnya datang program IPDB, ya alhamdulillah saya koordinasinya luar biasa. Saya pelajari dulu ini siapa saja, permasalahannya bagaimana dan seterusnya. Kemudian saya kumpulkan jadi satu, saya suruh buat surat pernyataan, saya damaikan, saya dinginkan bareng-bareng. Wong sama-sama nyari air, sama-sama nyari rezeki, saya buatkan grup WA. Paling tidak itu Pak, kalau ada grup WA, kalau ada yang bobol, mesti izin grup dulu. Permisi mau pinjem air 2 jam boleh? Monggo silakan, difotoin Pak. Sebelah mana yang dibobol itu dikasih tahu. Tapi sekarang enggak, dia nyedot. Aku mesti izin yang dapat giliran misalnya ke Dumulyo hari ini
terus kemudian di sana mau butuh air, dia nyedot di sana ganggu, boleh. Izin. Sopan santunnya sudah mulai terjadi. Dan itu butuh waktu proses yang lama. Satu lagi, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman pendamping di sana. Paling tidak teman-teman pendamping, kalau yang saya lakukan yaitu tadi yang pertama pengetahuan kelembagaan, terus selanjutnya memahami kondisi lapangan, Pak. Itu penting. Terkadang ada P3A yang kebetulan sawah yang diolahnya cukup besar, itu dia membuat kebijakan di P3A-nya berdasarkan kepentingannya sendiri. Nah, ini kebetulan yang saya tanya ini Bapak-bapak di sini rata-rata alhamdulillah kalau di Kedung Mulyo egoisnya hilang. Karena itu tadi satu penderitaan, Pak. Kalau enggak jalur skenario-nya seperti itu sudah melalui pengajian yang bolak-balik. Skenario yang paling pas pengaturan tadi tanda panjang kalau Bapak Ibu tadi lihat itu sudah melalui uji coba bertahun-tahun ya Pak Dimas ya. Dan dirasa skenario ikatan cinta yang kayak begitu yang paling cocok. Jadi untuk meminimalisir tingkat rebutan air. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Pak? Pas? Mas. Pak, tapi jangan minta nanti laporan PPM-nya didetailkan, nah, kita nggak mampu Pak, angkat tangan ya Mas. Jadi langsung saya tembak duluan aja, nanti ngomong belum ya. Setuju ya teman-teman TPM ya? Itu tolong dibuatkan YouTube-nya, buat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun informasi yang saya sampaikan kepada panjenengan semua pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya merupakan salah satu ketua P3A di Kecamatan Tantangan, Desa Lesembatu, Kabupaten Palawang. Begini Pak, jadi kedatangan kami ya setelah mendengar paparan dari narasumber ketua P3A dan narasumber yang lainnya. Jadi kami menyadari Pak, khusus di daerah kami, kalau di sini lebih air, kalau di tempat kami kurang air, pasti ada perbedaan. Nah, terus banyak permasalahan Pak di kami. Jadi tadi saya tangkap keberhasilan Pak di sini. Jadi kami sedikit ingin mungkin ada kiat-kiat khusus atau gimana strategi desa Kedung Mulyo, khususnya P3A Kedung Mulyo bisa berhasil Pak. Jadi mungkin tantangan dan rintangannya proses dari awal tadi yang sampai katanya Pak Menteri diancam pakai potasium. Jadi gimana Pak? Mungkin di daerah kami terkenal agak ekstrim, mungkin berbeda SDM-nya Pak. Jadi sedikit ingin pencerahan Pak, gimana sih cara merubah atau mindsetnya kan dari yang dulunya gelap sekarang terang. Nah, mungkin di daerah kami sekarang saya sendiri menyadari Pak, di daerah kami itu ya begitu. Jadi keras, masuk masa garap atau masa tanam kan, jadi rebutan air sampai sekarang Pak. Jadi ada yang gontok-gontokan, apalagi di sana tuh khususnya di DI Lesembatu itu sangat kurang sekali Pak. Jadi mohon mungkin sedikit kiat-kiatnya untuk merubah dari yang gelap ke dunia yang terang, khususnya di sentra irigasi kan. Intinya mungkin cerita Pak moderator tadi kan, dulunya emang di sini terkenal ekstrim. Jadi saya anggap Pak Lawang yang sekarang ekstrim, ya mudah-mudahan ke depan tujuan kami datang ke sini dapat secercah harapan lah. Jadi gimana sih? Mungkin ada sistem tekniknya kan, atau
untuk merubah SDM-nya utamanya gitu Pak. Nah, mungkin cukup sekian Pak. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada tim-tim ketua P3A, pendamping dan juga semua tim yang hadir. Selamat datang di wilayah kami, di wilayah Kecamatan Butuh, tepatnya di desa yang paling dekat yaitu paling ujung, Desa Medung. Pertanyaan Bapak itu bukan pertanyaannya, istilahnya tukar pengalaman yang dulunya adalah mengenai kondisi-kondisi rebutan air. Terus saya juga sebagai pelayan masyarakat ingin melayani masyarakat tentunya di bidang sumber daya air bisa tercukupi, yaitu dengan tantangan-tantangan oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Dan tidak sekali dua kali saya juga pernah kena tempeleng orang juga mengenai kedisiplinan dalam istilahnya menunjukkan dengan jadwal yang sudah kami buat. Pertama, dikala musim-musim kemarau biasanya air memang sangat rawan sekali. Tapi alhamdulillah untuk wilayah kami ada sebuah waduk yang namanya adalah Waduk Wadas-Hitam. Itu mengaliri dua kabupaten. Yang pertama Kabupaten Kebumen, yang kedua adalah Kabupaten Purworejo. Termasuk wilayah Kedungmulyo juga mendapat inspirasi dari Waduk Wadas-Hitam, khususnya pada MT2 seperti saat sekarang. Ya, dengan tantangan-tantangan yang begitu menyeramkan. Ya, seperti saya pernah juga celurit di leher, itu juga pernah. Terus yang kedua sampai itu sumur dikasih pestisida. Namun kita ambil hikmahnya bahwa tujuan yang baik memang penuh tantangan. Tapi dengan tantangan itu, alhamdulillah, dengan seringnya saya datang ke desa-desa, koordinasi dengan kepala desa, koordinasi dengan P3A, GP3A, masyarakat petani, sering saya kunjungi ke desa-desa terus saling koordinasi. Seandainya ada kegiatan apapun, dengan seringnya koordinasi dilanjutkan dengan kerja bakti kebersihan saluran. Itulah yang menjadikan kita lebih dekat dengan para perangkat desa, dengan para petani, dengan para P3A. Jadi intinya kalau kita sering bertemu, kita sering tukar pengalaman, keluhan-keluhan apa yang istilahnya menjadi suatu kendala, kita musyawarahkan bersama. Jadi intinya kita harus sering-sering mengunjungi, sering cross check ke lapangan, kondisinya bagaimana, keluhan apa yang perlu dipecahkan. Ya intinya itu. Jadi alhamdulillah dengan seringnya saya datang ke desa, mengajak kerjasama, kerja bakti, karena terus terang dari 8 kilo kami punya tenaga
BPBS itu ada 4 personil. 4 personil. Kalau tidak dibantu dengan warga masyarakat, tentunya ya kami tetap mengalami kendala. Untuk itu airnya menjadi lancar, saluran air bersih dari tubuh airnya air lancar, bisa dibagi, bahkan walaupun sudah terjadwal melalui jadwal yang ada, dimisalkan untuk wilayah atas jadwalnya misalnya 1 hari 1 malam, ternyata 1 hari sana sudah penuh, bisa koordinasi ke bawahnya biar dinikmati oleh bawahnya. Saya juga ingin bertanya, di sana ada sebuah waduk apa tidak, Mas? Tetapi nggak ada waduk besar misalnya itu, nggak ada. Oh, ya. Di sini juga kalau memang kondisi sulit, misalnya dari bentuk pekadingannya memang air belum sampai, sedangkan masyarakat ingin memulai menanam padi, itu ada yang pakai ATD atau sedot dari kali. Begitu air sudah ada, langsung dibaca. Begitu baca langsung ditanam sambil menunggu suplasi dari Pak Perhimpunan. Begitu. Pengaturan air untuk wilayah kami di sini adalah DI Pekadingan. Itu wilayah kerja saya penuh, sehingga saya jadwal untuk penggiliran air. Berarti P3A-nya ikut mengatur juga, Pak? P3A ikut kerjasama. Kalau P3A ngaturnya di desa-desa masing-masing. Nah, misalnya gilir untuk Kedungmulyo itu hari Jumat sampai Senin. Nanti dari Pak perangkat di tiap titik pintu pengambilan itu ditunggu, terus setelah air sampai ke wilayah Kedungmulyo itu dari P3A desa yang mengatur ke lokasi masing-masing, termasuk dibantu oleh warga masyarakat. Misalnya hari Sabtunya untuk blok yang blok 1 itu dari Kepala Dinas P3A, masyarakat juga ikut mengawal sampai ke wilayahnya masing-masing. Kalau dari saluran sekunder itu memang mutlak kami jadwal. Kiranya itu menjadi dari kami, bisa diterima kiranya ya. Kalau mata airnya di sana itu besar sekali nggak, Mas? Tergantung, Pak. Kalau musim kemarau, debitnya turun. Untuk lebar sungainya, Ada yang lebar, ada yang enggak. jadi nggak ada bendungan. Ada. Nggak ada. Ada. Oh ada. Bendungan kan untuk menaikkan debit air. Ya. Tapi Ya. tergantung musim, Pak. Kalau musim kemarau, debitnya turun. Ya pastinya turun. Ya. Aduh juga di sini begini, Mas. Seumpamanya kami kan ada koordinasi dengan Balai BSDA, yaitu yang mengelola sumber air di Watu kita. Kalau misalnya untuk MT2 sekiranya waduk kita tidak bisa mengalirkan untuk MT2 secara global, untuk desa-desa yang sekiranya tidak bisa terjangkau, ya kami sarankan untuk tanam pohon hijau. Begitu. Bisa diterima ya. Dan itulah bedanya, Pak. Kalau di Ya. sana waktu kemarau debit sungai turun, itu hutan, Pak. Ya sama, sini juga begitu.
Ya tapi alhamdulillah Lewat kerebutan konflik Pak. sama. Dulu juga terjadi Mas. Bahkan nggak cuma rebutan, nyawa taruhannya. Itu pernah terjadi karena rebutan air. Tapi dengan modernisasi sekarang masyarakat juga tidak mengandalkan penuh dari pengairan. Itu juga membuat sumur bor itu dengan menggunakan sanyo, pakai meteran biasa. Saya sudah melihatnya untuk wilayah Kecamatan Gerabak itu ada 2 desa. Satunya ada desa Harjominangun dan desa Dulu, bisa disurvei ke sana. Jadi menggunakan sumur bor, tapi untuk mengangkat airnya itu pakai sanyo biasa yang 2 inan lah, 2 inan, pakai meteran. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan mesin diesel, ya, iya makanya itu kalau dibandingkan dengan BBM, premium atau solar, itu biaya pengeluarannya itu lebih kecil dibanding dengan itu. Pakai meteran biasa. Itu. Kalau di sana belum pernah ada mungkin ya. Iya. Iya itu pakai jaringan. Itu pakai jaringan. Jaringan listrik namanya. Oh, listrik. Iya, untuk tenaganya. Iya. Itu jaringan maksudnya jaringan ini loh. Itu kan pakai mesin sanyo biasa ya. Tapi yang wattnya itu lebih besar. Kalau yang biasa kan sekitar 350. Ini yang 700-an. Keluarannya pakai ya listrik 2 paket lah, itu mampu. Itu mengatasinya begitu. Bagaimana bisa untuk diterima? Ya. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit, mungkin ini kiat saja ya, mungkin bisa diterapkan di sana. 1. Sistem pompanisasi, ada 2 pilihan. 1 dengan menggunakan mesin diesel atau menggunakan mesin motor. Kalau menggunakan mesin motor itu kurang lebih yang kemarin dipraktekkan tidak jauh dari sini itu dengan budget 30 juta. Itu dengan pipa 6 in. Itu sudah lebih irit. Jadi dari PT sudah dibuatkan tempat permanen. Mungkin kalau jauh dari desa ya tadi ya, itu bisa langsung membuat jaringan listrik ke situ. Itu kalau mau nanti ada infonya dari PT, itu dari PT sekalian, itu tendernya dari PT. Dan kalau di sana misal dari kabupaten itu banyak desa yang seharusnya 30 juta per 1 paket bersama instalasinya, itu bisa lebih kurang. Kalau menggunakan diesel kami mempraktekkan. Untuk kalau di sini kurang lebih ada 1 blok di sana kurang lebih 10 sampai 12 hektar. Itu kita pernah pompanisasi dengan diesel, Pak. Jadi dari sungai itu kita bendung, kita aliri, di situ ada tampungan, kita sedot. Dulu kita nyedot 1 hari dikasih air, 1 hari disedot habis. Kasih air, sedot habis. Itu dengan mesin diesel, Pak, lebih irit juga. Karena diesel kalau 1 liternya sekarang hanya 5.200 paling mahal. Itu dengan diesel, itu dengan lahan kurang lebih 12 atau 13 hektar. Itu dalam 1 kurun pasir panen, tinggal nunggu berbunga kemudian isi. Itu hanya menghabiskan 6 juta, Pak. Itu kalau lahannya banyak, itu hitungannya gini, Pak. Kalau di sana per hitungannya tadi kotak atau pacak. Kalau di sana
1 hektar itu tarikan padinya itu 70 kilo Pak. Jadi kalau seseorang punya tanah sawah garapan panen 1 hektar itu ditarik 70 kilo. Insya Allah kalau di sini masih bisa kembali dan masih sisa ini Pak. Kita sudah mempraktekkan. Misalnya dari sungai seperti ini kok kurang debitannya dibendung lebih awal sebelum musim tanam. Nah nanti persediaan untuk pertumbuhan ke sana. Itu kalau menggunakan solar yang kami alami lebih irit. Tapi ada yang lebih efisien tanpa suara, tanpa perlu ditunggu lama-lama karena motoran itu di sana udah ada filter pendinginnya juga. Jadi tidak usah khawatir nanti motorannya kebakar. Itu dari PT itu udah garansi Pak. Itu kemarin ada sudah ada di testing di Desa Warek. Kita kemarin diundang juga di sana. Jadi lebih irit menggunakan listrik. Seperti halnya di sana di pinggir laut, semua sana tadinya nggak ada listrik, mereka menarik tiang sendiri Pak. Tapi yaitu konsekuensinya beberapa desa kerjasama di istilah dimusyawarahkan bersama, dihitung bersama dengan teliti. Nah seperti tadi yang disampaikan Pak Agus, dikala beberapa desa menjadi satu duduk bersama satu meja berbicara bersama, lambat laun nanti mengubah sebuah pola pikir. Ini kebutuhan bersama. Gitu. Mungkin seperti itu, 1 dengan diesel, 2 dengan motor. Ya memang harus bendung. Kalau solusinya kalau dibendung di sini pun pakai bendungan. Kiranya seperti itu Pak untuk kiatnya dari kami yang ada di sini dan sudah kami terapkan yaitu Pak Ibaratnya. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada bisa di. Ini sekalian Pak untuk ini. Ini di YouTube juga banyak Pak. Saya menyampaikan itu kemudian coba dipraktekkan. 1 diesel untuk 2 pompa bisa di paralel. Itu ada. Kalau yang di Wareng itu 24 jam non-stop cuman habis listrik 70.000 masih sisa. Sisa kurang lebih masih 12. 70.000 Pak. Ambilnya 6 in, keluarnya 4. Keluarnya 4 in. 2. Itu bisa diparalel juga. Ada lagi juga yang pernah nyoba di Kedung Agung itu beli mesin yang sudah nggak dipakai, mesin truk Pak. Mesin truk diesel itu untuk penggeraknya. Nah, solarnya juga lebih gini daripada mesin diesel biasa. Itu bekasnya truk itu diparalel sampai 3 bisa pompanya. Dan ya bagus Pak hasilnya, kencang juga. Itu mungkin bisa dipraktekkan di sana, barangkali bisa membantu pertanian di sana. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian acara diskusi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki penghujung acara. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang sore hari ini, semua yang disampaikan Pak Menteri, Pak Sudiman selaku P3A maupun Bapak Okan Kurniawan selaku TPM dapat diambil manfaatnya dan semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua secara pribadi maupun untuk tindak lanjut dari dinas terkait maupun untuk keberlanjutan pertanian ke depan semoga lebih maju lagi. Dan semoga nantinya harapan kita semua yaitu bisa sampai ke ketahanan pangan ya Pak ya. Semoga apa yang kita upayakan sinergitas dari berbagai pihak terkait dari dinas terkait bisa